Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas trading kripto bisa terbang lebih dari 25%, saham ini juga bisa. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu, yaitu Bank, ABA, Pegas, dan PTBA. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu terakhir, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni berdasarkan grafik harga, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan maupun valuasi. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit tapi bisa juga rugi. Selalu disclaimer on ya, dan resiko investasi Anda tanggung sendiri. Pertama, PT Bank Net Indonesia Syariah atau Bank. Saham ini dibuka dengan angka 2.980 pada hari Senin 12 April. Di hari Jumat ditutup pada angka 3.790, artinya mengalami kenaikan sekitar 27,18% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 2.910 sampai 3.900. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy bank adalah sebagai berikut. 1 CC dengan harga 3.582, kedua AZ dengan harga 3.442, ketiga YU dengan harga 3.338. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham bank dengan harga di atas 3.300. Saham ini mengalami kenaikan harga yang luar biasa setidaknya sejak awal tahun 2021. Dengan mempertimbangkan besarnya risiko penurunan harga yang bisa terjadi secara tiba-tiba, saya pribadi tidak berani memberikan saran harga pembelian untuk saham ini, khususnya sepanjang minggu berjalan. Untuk berita tentang bank sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang ingin saya sampaikan. Kedua, PT Mahaka Media atau ABA. Saham ini dibuka dengan angka 228 pada hari Senin 12 April. Di hari Jumat, ditutup pada angka 292. Artinya, naik sekitar 28,07% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 222 sampai 292. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy ABA adalah sebagai berikut. 1 MG dengan harga 278, 2 BK dengan harga 264, ketiga YB dengan harga 269. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham ABA dengan harga di atas 260. Sama seperti saham bank yang tadi kita bahas, ABA juga mengalami kenaikan harga yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Dengan mempertimbangkan besarnya risiko penurunan harga yang bisa terjadi, saya pribadi tidak berani memberikan saran harga pembelian untuk saham ini, khususnya sepanjang minggu berjalan. Untuk berita tentang ABA, tidak ada informasi yang ingin saya sampaikan. Ketiga, PT Perusahaan Gas Negara atau Pegas. Saham ini dibuka dengan angka 1.275 pada hari Senin 12 April. Di hari Jumat, ditutup pada angka 1.175. Artinya, mengalami penurunan sekitar 7,84% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 1.145 sampai 1.275. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell Pegas adalah sebagai berikut. 1 YU dengan harga 1.186, 2 BK dengan harga 1.201, ketiga BB dengan harga 1.169. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham Pegas dengan harga di atas 1.150. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Pegas ada di angka 1.100 dengan resisten 1.300. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy Pegas di angka 1.100. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang Pegas sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang bisa disampaikan. Keempat, PT Bukit Asam atau PTBA. Saham ini dibuka dengan angka 2.550 pada hari Senin 12 April. Di hari Jumat, ditutup pada harga 2.380. Artinya,
turun sekitar 6,67% dalam satu minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 2.360 sampai 2.560. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sale PTBA adalah sebagai berikut. 1 DX dengan harga 2.408, kedua CG dengan harga 2.480, ketiga AK dengan harga 2.464. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham Pegas dengan harga di atas 2.450. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat PTBA ada di angka 2.400 dengan resisten 2.600. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy PTBA di angka 2.600. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang PTBA sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang bisa disampaikan. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Oh iya, semua harga yang disebutkan pada video ini mengacu dari data historis, statistik, ataupun grafik harga. Tidak ada analisa fundamental atau valuasi yang dilakukan, sehingga saya tidak menentukan saham yang dibahas itu baik atau buruk secara fundamental, begitu juga dengan valuasi. Video ini murni membahas saham yang mengalami peningkatan dan penurunan terbesar sepanjang seminggu, berdasarkan harga saham dengan tidak melakukan filter. Untuk itu, selalu utamakan analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham punya 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat. Menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyze Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Thank you.